Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Fransi. Kali ini Bu Fransi akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia tema 8 subtema 1. Di tema 8 subtema 1 ini nanti kita akan membahas tentang peristiwa penting yang ada dalam teks non-fiksi. Langsung saja kita pelajari materi ini ya. Yang pertama akan kita pelajari adalah kita akan belajar tentang cara mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Sebelum kita mengidentifikasi teks non-fiksi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya teks non-fiksi ini berisi tentang informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Contohnya, yang pertama yaitu biografi, kemudian yang kedua adalah karya ilmiah, lalu yang ketiga adalah laporan berita yang sering kita baca di koran, dan juga ada tulisan sejarah. Cara mencari dan menentukan suatu peristiwa dalam teks non-fiksi adalah yang pertama, kita identifikasi teks dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Jadi, sebelum kalian mengidentifikasi, kalian harus membaca teks non-fiksi tersebut dengan teliti. Setelah kalian membaca dengan teliti, seperti biasa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, mencari gagasan pokoknya. Nah, setelah mencari gagasan pokok, kemudian kalian catat gagasan pokoknya agar kalian tidak terlupa. Lalu, catatan yang dibuat ini bisa dalam bentuk peta pikiran. Dengan menuliskan beberapa kalimat pada peta pikiran, kita lebih mudah mengingat kembali isi teks secara keseluruhan. Apakah harus selalu dalam bentuk peta pikiran? Tidak, tetapi dianjurkan kalian membuatnya dalam bentuk peta pikiran supaya kalian lebih mudah gagasan pokok apa yang kalian temukan dalam teks non-fiksi tersebut. Yang kedua, kita akan belajar masih tentang peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Yang pertama, kita akan bahas untuk apa sih manfaatnya kita mencatat informasi penting tersebut. Yang pertama adalah sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan. Kemudian manfaat yang kedua, sumber informasi yang membantu meningkatkan kemampuan dan mempermudah kita mengingat kembali hal-hal penting. Lalu manfaat yang ketiga, bahan untuk membantu mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Jadi ada 3 manfaatnya ya. Ini secara garis besar, kenapa kalian harus mencatat informasi penting ini supaya membantu kalian dalam mengemukakan gagasan. Dalam mencatat peristiwa dapat dipetakan dengan membuat kolom paragraf atau peta pikiran agar mudah untuk diingat. Jadi di subtema ini kita akan lebih banyak membahas peristiwa teks non-fiksi ini dibuat dalam bentuk peta pikiran. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Jika membacanya tidak urut, maka kemungkinan akan ada informasi yang terlewat atau dapat juga membuat kita salah memahami isi teks itu sendiri. Jadi misalkan ada 3 paragraf dalam satu teks non-fiksi, kalian urut membacanya dari paragraf 1 dulu. Jangan kalian langsung membaca ke paragraf ketiga supaya cepat selesai, Bu. Misalnya seperti itu. Jadi aku langsung tahu nih ini berbicara tentang apa. Teks non-fiksinya tidak boleh, karena tadi salah satu caranya adalah kita harus mengetahui gagasan pokoknya dalam setiap paragraf. Otomatis kalian harus membacanya dari awal hingga akhir teks. Nah, ini Ibu Fransi berikan contoh menuliskan peristiwa
Di sini Bu Fransi ambil contoh dalam teks fenomena hujan es. Ini ada di pulpena kalian, pulpena 5D halaman 9. Jadi yang kalian sudah mempunyai pulpena boleh sambil dibuka pulpenanya ya. Nah, peristiwa penting ini dibuat dalam tabel. Jadi ada tiga pertanyaan dalam teks fenomena hujan es ini. Pertanyaan ini bisa kalian buat sendiri. Untuk apa membuat pertanyaan ini? Untuk membantu kalian menemukan informasi pentingnya. Baik, untuk yang pertama, pertanyaannya adalah apa ciri-ciri akan terjadi peristiwa tersebut? Kemudian jawabannya ada di sampingnya, yaitu adanya angin darat kencang atau angin puting beliung. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa penyebab peristiwa tersebut terjadi? Uap air mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Lalu yang ketiga, apa dampak yang dapat diakibatkan dari peristiwa tersebut? Yaitu rusaknya bangunan rumah, alat transportasi, dan sarana lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa berasal dari kalian sendiri ataupun dari Bu Fransi ataupun Bu Nita. Jadi ada kalanya kalian membuat pertanyaan sendiri untuk menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Tapi ada kalanya juga kalian hanya perlu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Fransi. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar menceritakan kembali peristiwa penting teks non-fiksi. Langkah-langkahnya yang pertama, carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Lalu bacalah teks tersebut dengan teliti, tadi dari awal hingga akhir teks. Kemudian dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Ini tadi gagasan pokoknya ya. Kemudian catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran atau diagram alir. Apa itu diagram alir? Ini akan kita pelajari besok ya. Lalu tuliskan peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Jadi kalian baca dulu, setelah kalian baca kalian temukan gagasan pokoknya. Setelah kalian temukan gagasan pokoknya, kalian rangkai dengan kalimat kalian sendiri. Nah, itu langkah-langkah untuk menceritakan kembali teks non-fiksi. Baik, itu materi bahasa Indonesia di tema 8, subtema 1 yang bisa Bu Fransi sampaikan. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu kalian belajar dari rumah. Tetap sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa.